Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan berlangsung dengan tenang, tetapi di balik kedamaian itu, ada cerita yang lebih dalam dan lebih gelap. Ini adalah kisah tentang manusia yang terjebak dalam lilitan takdir yang begitu keras dan pilu. Bahkan angin pun tak mampu menghapus luka mereka. Rina, seorang wanita muda berusia 25 tahun, tengah duduk di ambang pintu rumahnya yang sederhana. Di luar, langit mulai berubah menjadi kelabu, tanda bahwa hujan akan segera turun. Rina memandangi hamparan sawah yang luas di depannya, tempat ia dan keluarganya menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Sawah itu adalah simbol dari segala sesuatu yang mereka miliki dan perjuangkan. Namun, akhir-akhir ini, Rina merasa bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Suami tercintanya, Andi, yang dulu selalu ceria dan penuh semangat, kini tampak semakin murung. Rina tak tahu apa yang membuat Andi begitu berbeda, tapi dia merasakan ada jurang yang semakin dalam antara mereka. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Andi duduk di ruang tamu sambil menatap api yang berkobar di perapian. Rina duduk di sampingnya, mencoba meraih tangan Andi, namun suaminya menarik tangannya kembali. "Ada apa, Andi? Kenapa kamu tidak seperti biasanya?" tanya Rina lembut. Suaranya dipenuhi kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Andi menoleh ke arah Rina, matanya yang tadinya penuh kehidupan kini kosong dan penuh beban. Ia menghela napas panjang, seolah-olah beban yang ia bawa terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, Rin, jawab Andi, suaranya serak. Rina menggenggam tangan Andi dengan lembut. "Apa yang kamu rasakan? Jangan menutup diri dariku. Kita sudah melalui banyak hal bersama, kan?" Andi menunduk. Matanya berkilat dengan sesuatu yang tidak bisa Rina mengerti. Rina semakin khawatir. Andi bukanlah tipe orang yang mudah membuka diri, tapi ia selalu bisa melihat ke dalam hatinya jika mereka berbicara. Namun malam ini, semuanya terasa berbeda. "Rina," suara Andi terdengar berat, "ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata." Rina merasa ada sesuatu yang menyakitkan dalam suara suaminya. Tiba-tiba, sekelebat bayangan masa lalu melintas dalam pikirannya. Bayangan tentang saat pertama kali mereka bertemu, saat cinta mereka begitu murni dan penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, badai-badai kehidupan datang tanpa henti, dan mereka harus berjuang untuk tetap bersama. Namun kali ini, Rina merasa badai yang tak terlihat ini begitu kuat, bahkan mengancam untuk meruntuhkan fondasi hubungan mereka. Malam itu, Rina merasa tak bisa tidur. Pikiran-pikirannya berlarian, mencoba mencari jawaban dari perubahan yang terjadi pada Andi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang harus mereka hadapi bersama? Dan yang lebih mengganggunya, apakah mereka bisa menghadapinya bersama? Ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Keheningan malam itu akhirnya dipecahkan oleh suara hujan yang mulai turun. Rina menatap jendela, melihat tetesan air yang mengalir di kaca, dan merasakan beratnya perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hujan, baginya, adalah simbol dari segala kesedihan yang tak bisa diterima, tetapi juga harapan yang tak pernah padam. Keesokan harinya, Andi pergi tanpa berkata apa-apa. Ia hanya meninggalkan secari kertas di meja makan. Rina membuka kertas itu dengan hati berdebar, membaca kata-kata yang tertulis di sana. "Maaf, Rin. Aku harus pergi. Aku tidak bisa terus melukai kamu dengan keberadaanku yang hanya membuatmu menderita. Terlalu banyak hal yang aku sembunyikan, dan aku rasa aku tak bisa lagi berjuang. Aku cinta kamu, tetapi kadang cinta tidak cukup." Rina terkejut. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Bagaimana bisa Andi pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan lebih lanjut? Mengapa dia merasa harus mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Rina? Dalam hatinya, Rina tahu bahwa ini bukan hanya tentang Andi. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap yang telah merasuk ke dalam hidup mereka.
Ketakutan yang Rina rasakan semakin mendalam, seperti badai yang datang tiba-tiba dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka cintai. Rina duduk di ruang tamu rumahnya, tatapannya kosong menatap surat yang masih tergenggam erat di tangannya. Angin malam yang dingin menyusup melalui celah-celah dinding rumah yang sudah mulai lapuk, namun tidak dapat menyentuh kekosongan dalam hatinya. Kepergian Andi begitu mendalam, seolah-olah badai yang datang tak lagi hanya mengganggu, tetapi telah menghancurkan segalanya. Dia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya yang selama ini menjadi alasan dia bertahan hidup. Namun, Rina juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andi bukan tipe orang yang gampang menyerah. Sejak mereka pertama kali bertemu, Andi selalu menunjukkan ketangguhannya, selalu berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan kepala dingin. Maka dari itu, surat ini seperti petir yang menyambar dengan begitu keras, meninggalkan kehampaan dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Keputusan Andi untuk pergi tiba-tiba ini membuat Rina semakin bingung. Di benaknya, muncul banyak spekulasi, namun satu yang paling mengganggu pikirannya adalah kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tidak ia ketahui. Andi pasti sedang berjuang dengan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang lebih dari sekadar ketidakmampuan untuk melanjutkan hubungan mereka. Rina tahu bahwa suaminya bukan tipe yang mudah untuk membuka diri, tetapi jika benar dia pergi karena melukai Rina, mengapa dia tidak memberitahunya lebih dulu? Mengapa harus memilih untuk pergi dalam diam? Keputusan itu terasa begitu egois. Namun di sisi lain, Rina tidak bisa menghindari rasa terima kasih yang dalam karena Andi tidak ingin melibatkan dirinya lebih jauh dalam perasaan kesulitan yang sedang dia alami. Itulah cinta, kata Rina dalam hati. Satu hal yang kadang terasa begitu memberatkan, tetapi penuh pengorbanan. Selama beberapa hari setelah kepergian Andi, Rina mencoba untuk melanjutkan hidup. Namun, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pasir yang rapuh. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, takut jika satu langkah yang salah akan menghancurkan segalanya. Dunia luar terlihat begitu normal, namun dalam hatinya, sebuah kehampaan yang sangat besar membelenggunya. Hanya ada kesunyian, dan Rina tahu bahwa kesunyian ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia taklukkan sendirian. Pada suatu pagi yang kelabu, Rina memutuskan untuk pergi mencari Andi. Dia tidak tahu di mana suaminya berada, namun rasa sakit karena tidak tahu apa yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada rasa takut untuk bertemu. Dia ingin mendengar alasan dari mulut Andi sendiri, mendengar penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menyiapkan bekal dan mempersiapkan diri, Rina berjalan keluar dari rumah menuju jalan setapak yang menuju desa tetangga. Andi sering menyukai tempat itu, sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan besar dan rerumputan liar. Tempat itu adalah saksi bisu dari hari-hari bahagia mereka dulu. Rina berharap, jika ada satu tempat di dunia ini yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Andi, itu adalah tempat yang mereka sering kunjungi bersama. Perjalanan menuju lapangan itu tidaklah jauh. Namun setiap langkah terasa begitu berat, seakan-akan dunia ini ingin menahannya kembali. Hujan yang turun beberapa hari lalu masih meninggalkan genangan di jalan-jalan desa, dan udara dingin membuat tubuh Rina sedikit menggigil. Meskipun begitu, semangatnya untuk menemukan Andi membuatnya terus melangkah. Setibanya di lapangan, Rina melihat seorang pria yang duduk di bawah pohon besar. Wajahnya tertunduk, seolah-olah dunia ini terlalu berat untuk ditanggung. Rina merasakan firasat yang kuat. Itu adalah Andi. Hatinya berdegup kencang, dan tanpa banyak berpikir, ia berjalan mendekat. Andi, suara Rina terdengar serak, penuh dengan perasaan yang campur aduk antara rindu dan kebingungan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu pergi tanpa memberi penjelasan? Andi menoleh dengan wajah yang terlihat semakin pudar dan lelah. Matanya yang dulunya penuh dengan semangat kini terlihat suram, seakan-akan beban yang ia tanggung telah mematahkan semangatnya. Dia terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata Rina yang baru saja diucapkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Rin, jawab Andi akhirnya, suaranya serak dan berat. Tapi aku merasa bahwa aku bukanlah orang yang bisa memberi kebahagiaan untukmu lagi. Rina berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh dengan air mata yang sudah hampir tidak bisa ia tahan. Andi, aku tidak mengerti.
Aku tidak tahu kenapa kamu merasa seperti ini. Kita bisa menghadapinya bersama. Apapun yang terjadi, kita bisa melalui ini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Andi menatap Rina dengan tatapan kosong. Dia mengangkat tangannya, menggenggam tangan Rina, namun tidak dengan kekuatan yang biasa ia tunjukkan. Rina, kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku sudah mencoba untuk bertahan, mencoba untuk tetap kuat, tapi aku merasa seperti semuanya hancur di sekitarku. Aku tidak ingin kamu terseret dalam pusaran ini. Rina menggenggam tangan Andi lebih erat, menatapnya dengan penuh tekad. Aku tidak akan mundur. Andi, aku ingin kamu kembali. Apapun yang sedang kamu hadapi, kita bisa melewatinya bersama. Jangan tinggalkan aku. Andi tertunduk. Rasa sakit yang dia rasakan begitu besar. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan Rina yang membuat hatinya goyah. Meskipun dia ingin melindungi Rina dari dunia yang terasa begitu gelap baginya, perasaan cinta yang dalam tak bisa dipungkiri. Namun, apa yang Andi sembunyikan? Apa yang membuatnya begitu yakin bahwa kepergiannya adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Rina? Rina merasa semakin banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan semakin banyak ketakutan yang muncul. Bagaimana jika badai yang sedang Andi hadapi jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan? Dan bagaimana jika mereka tidak bisa keluar dari kegelapan itu bersama? Hari-hari setelah pertemuan itu berlangsung dengan penuh ketegangan. Meskipun Andi telah kembali ke rumah, suasana di antara mereka masih dipenuhi dengan jarak yang tak terucapkan. Rina tahu bahwa suaminya sedang berjuang dengan sesuatu yang sangat berat, tetapi Andi enggan membuka diri. Setiap kali Rina mencoba bertanya lebih jauh, Andi selalu menghindar atau memberi alasan yang sulit dipahami. Keheningan di antara mereka semakin menebal, dan meskipun mereka berada di bawah atap yang sama, Rina merasa seperti ada jurang yang memisahkan mereka. Rina menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di ladang, seperti biasa. Namun, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menatap wajah Andi yang tampak begitu kosong, ada perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, di mana ia tak tahu apakah bisa kembali ke atas atau jatuh begitu saja. Keadaan rumah mereka yang dahulu penuh dengan gelak tawa kini hanya menyisakan hening yang mencekam. Segala kebahagiaan yang pernah mereka miliki seperti terkubur di bawah bayang-bayang yang semakin gelap. Suatu malam, saat Rina sedang menyiapkan makan malam, Andi tiba-tiba datang ke ruang dapur dengan wajah yang sangat serius. Rina menoleh, mencoba menangkap raut wajahnya yang hampir selalu tersembunyi. Rina, ada hal yang harus aku katakan, ujar Andi dengan suara yang rendah, tetapi jelas. Suaranya seperti terhimpit oleh beban yang sangat berat. Rina meletakkan sendok yang sedang ia pegang, berbalik menghadap Andi. Hatinya mulai berdebar lebih cepat. Apa yang terjadi, Andi? Tanyanya, berusaha untuk tetap tenang meskipun rasa takut merayap ke dalam hatinya. Andi menarik napas dalam-dalam, matanya tampak berkaca-kaca. Aku merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan diriku, Rin. Ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Aku takut jika aku terus tinggal di sini, aku akan merusak segalanya. Rina hanya bisa terdiam, matanya menatap Andi dengan penuh kebingungan. Apa maksudmu, Andi? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan katakan hal-hal seperti itu tanpa menjelaskan dengan jelas. Andi menggelengkan kepalanya, suaranya semakin pecah. Aku merasa tidak pantas untuk kamu. Kamu layak mendapatkan lebih dari apa yang bisa aku berikan. Aku merasa ada sesuatu yang menguasai diriku, dan aku takut itu akan merusakmu. Aku sudah berusaha untuk menghadapinya, tetapi semakin lama semakin sulit. Rina merasakan sesuatu yang sangat kelam dalam kata-kata Andi. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan itu lebih dari sekadar kesulitan dalam hubungan mereka. Andi selalu tampak seperti pria yang penuh dengan kekuatan dan keteguhan, namun kini, ada sisi lain yang sangat rapuh dalam dirinya. Rina merasa seakan-akan ada bayangan gelap yang menghantui suaminya, sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar masalah hubungan.
Tidak ada yang lebih berharga bagiku selain kamu, Andi. Jika kamu merasa ada yang salah, mari kita hadapi itu bersama-sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, apapun yang terjadi, kata Rina dengan tekad. Matanya tidak pernah lepas dari mata Andi yang penuh dengan kesedihan. Andi menundukkan kepalanya, air mata mulai mengalir dari pelupuk matanya. Aku ingin begitu, Rin. Tapi aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari yang bisa kita pahami. Aku takut jika aku tidak pergi, semuanya akan hancur lebih cepat. Rina merasakan hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang sangat mendalam. Ia menggenggam tangan Andi dengan erat, mencoba memberi kekuatan padanya. Jangan pergi, Andi. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Aku yakin ada cara untuk kita keluar dari semua ini. Kamu tidak sendiri. Aku ada di sini. Namun, Andi hanya terdiam. Wajahnya penuh dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku sudah mencoba segala cara, Rin. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa semakin jauh dari diri sendiri. Ada sesuatu yang menguasai pikiranku. Aku tidak tahu apa itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang membelenggu jiwaku dan aku tidak bisa melepaskannya. Rina merasa bingung dan putus asa. Apa yang sedang terjadi pada Andi? Apa yang menguasainya hingga ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri? Rina tahu bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menyelesaikan masalah, tetapi ia merasa tidak akan pernah bisa menyerah pada Andi. Mereka telah melalui begitu banyak cobaan bersama, dan ia percaya bahwa mereka bisa melewati badai ini, apapun itu. Keesokan harinya, Andi menghilang lagi. Rina mencari kesana kemari, bertanya pada tetangga dan teman-teman, tetapi tidak ada yang tahu di mana suaminya berada. Hatinya semakin kacau. Apakah Andi sengaja pergi meninggalkan semuanya? Atau apakah ada sesuatu yang lebih buruk yang telah terjadi padanya? Rina merasakan bahwa kehidupan mereka kini sedang berada di ujung tanduk, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah nasib mereka. Dalam keputusasaannya, Rina memutuskan untuk mencari jawaban dengan cara lain. Ia tahu bahwa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan Andi, ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu lebih banyak tentang apa yang Andi sembunyikan. Ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia kembali ke rumah, membuka kotak kecil tempat mereka menyimpan kenangan, foto-foto masa lalu, surat-surat yang pernah mereka tulis, dan barang-barang kecil yang mengingatkannya pada hari-hari indah mereka bersama. Di sana, di antara tumpukan kenangan itu, Rina menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah buku kecil yang dulu pernah dibaca Andi dengan penuh perhatian. Buku itu tampak usang, dan halaman-halamannya hampir robek. Namun, saat Rina membuka halaman pertama, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Buku itu berisi catatan-catatan Andi, tentang perasaan, kecemasan, dan ketakutannya yang selama ini disembunyikan. Dan di halaman terakhir, terdapat sebuah tulisan yang membuat hati Rina terhenti. Aku takut jika suatu hari nanti aku akan kehilangan diriku sendiri. Ada sesuatu dalam diriku yang semakin menguasai, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk melawan itu. Aku ingin kembali menjadi diriku, tetapi aku takut itu sudah terlambat. Rina terdiam, hatinya semakin berat. Apa yang terjadi dengan Andi? Apa yang selama ini disembunyikannya? Ia tak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama. Rina tahu bahwa dia harus menemukan jawaban, tidak hanya untuk Andi, tetapi juga untuk masa depan mereka bersama. Rina tidak bisa lagi hanya duduk dan menunggu. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu semakin memperdalam kegalauan yang menguasainya. Setelah menemukan buku catatan Andi, ia merasa seperti menemukan petunjuk yang hilang, namun sekaligus membuka pintu menuju kegelapan yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah hubungan yang Andi hadapi, sesuatu yang jauh lebih rumit dan menakutkan. Rina tidak tahu pasti apa itu, tapi ia tahu satu hal, ia harus menemukan jawaban, apapun itu. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Rina memutuskan untuk mencari Andi di tempat-tempat yang mungkin pernah mereka kunjungi bersama. Mereka berdua memiliki kenangan indah di banyak tempat,
dan Rina merasa bahwa salah satu dari tempat itu bisa menjadi kunci untuk memahami apa yang sedang terjadi pada suaminya. Malam itu, setelah berkemas seadanya, Rina meninggalkan rumahnya. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi dengan hati yang penuh harapan namun juga ketakutan. Perjalanan ini, ia tahu, akan mengubah segalanya. Dia tidak bisa lagi hidup dalam kebingungan. Andi harus dijelaskan, dan ia harus tahu apa yang terjadi dengan pria yang dulu begitu ia cintai. Rina pertama kali menuju sebuah gua yang terletak di pinggiran hutan. Andi selalu merasa tenang setiap kali pergi ke sana. Gua itu, dengan pintu masuk yang tersembunyi oleh pepohonan lebat, adalah tempat di mana mereka sering berbicara panjang lebar, berbagi impian dan ketakutan mereka. Rina masih mengingat betul bagaimana Andi seringkali duduk di sana, menatap ke dalam kegelapan gua, seakan ia bisa menemukan jawaban dari segala pertanyaan hidupnya. Namun, malam itu, gua itu terasa berbeda. Rina berdiri di hadapan gua. Rasa takut menggelayuti dadanya. Tapi, ia harus masuk. Ia harus mencari jawaban. Dengan langkah pelan, Rina memasuki gua yang dalam dan gelap itu. Setiap langkahnya menggema di sepanjang dinding gua, seakan-akan memantulkan suara hatinya yang penuh dengan kecemasan. Sesampainya di dalam, ia duduk di tempat yang biasa mereka duduki, merasakan udara dingin yang menggigit kulitnya. Ia menatap ke dalam kegelapan, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi petunjuk tentang apa yang Andi sembunyikan. Disitulah, di tengah kesunyian gua yang mencekam, Rina merasa sebuah kehadiran. Suatu perasaan yang sangat akrab, yang ia kenal sejak pertama kali bertemu dengan Andi. Tanpa berani berkata apa-apa, Rina memejamkan matanya, mencoba merasakan getaran dunia sekitar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, begitu pelan dan penuh dengan rasa sakit. "Kamu sudah tahu, kan, Rin?" Rina terkejut dan menoleh, mencari sumber suara itu. Di sudut gua, di balik bayang-bayang yang tidak terjangkau cahaya, Andi muncul. Wajahnya pucat, matanya terjaga dengan pandangan kosong, seperti seseorang yang sedang berada dalam pertarungan batin yang sangat berat. Ia berdiri di sana, hanya beberapa langkah darinya, namun tampaknya ada jarak yang sangat jauh antara mereka. Andi berjalan mendekat. Setiap langkahnya berat dan penuh dengan keraguan. "Aku tidak ingin kamu tahu tentang ini, Rin. Aku ingin kamu tetap bahagia, tanpa perlu tahu tentang kegelapan yang menguasai hidupku." Rina menatap suaminya dengan cemas, tapi juga dengan rasa ingin tahu yang semakin membara. "Andi, apa yang sedang kamu sembunyikan? Apa yang kamu takuti?" "Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku ingin kamu jujur, sekarang." Andi menundukkan kepala, seakan-akan tidak mampu lagi menatap Rina. "Aku sudah berusaha untuk menghadapinya, Rin. Aku sudah mencari cara untuk melawan perasaan ini. Tapi aku takut. Aku takut jika aku tidak bisa bertahan lebih lama." "Takut apa, Andi?" tanya Rina dengan lembut, namun tegas. "Apa yang sedang kamu lawan?" "Aku di sini, Andi. Jangan takut menghadapi aku." Andi akhirnya mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Rina melihat sesuatu yang lebih daripada sekadar kecemasan di matanya. Ada rasa putus asa yang mendalam. Ada sesuatu yang menguasai pikiranku, Rin. Sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Aku pernah terluka. Bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa. Dan sekarang, rasa sakit itu kembali datang. Aku takut ini akan menghancurkan kita berdua. Rina menggenggam tangan Andi dengan penuh kasih. "Andi, apa yang kamu maksud dengan sesuatu? Apa yang sedang kamu hadapi? Jangan biarkan itu menguasai dirimu. Kita bisa menghadapi semuanya bersama." Andi menatap Rina dengan tatapan penuh keputusasaan. Aku terjebak dalam rasa sakit yang begitu dalam, Rin. Setiap malam, aku merasa seperti ada sesuatu yang menarikku ke dalam kegelapan. Aku merasa seperti kehilangan diri sendiri. Aku takut jika aku tidak bisa kembali lagi, jika aku tidak bisa menjadi orang yang kamu harapkan.
Air mata mulai mengalir dari mata Andi. Rina bisa merasakan betapa dalamnya luka yang sedang Andi alami, dan betapa kerasnya perjuangannya untuk tetap bertahan. Namun, ia juga tahu bahwa Andi tidak bisa melawan ini sendirian. Jika mereka ingin keluar dari kegelapan ini, mereka harus melakukannya bersama. "Jangan pergi, Andi. Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Rina dengan suara yang penuh keyakinan. "Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu. Kita bisa berjuang bersama-sama. Kita bisa menghadapi apapun yang menghalangi kita." Andi terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada secercah harapan di dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa keluar dari bayang-bayang yang menguasainya. "Rina," bisiknya, suaranya serak. "Aku takut. Tapi, aku tidak ingin menyerah. Aku ingin percaya bahwa aku bisa kembali menjadi diriku lagi. Bersamamu." Rina menggenggam tangan Andi lebih erat, menguatkan hatinya yang penuh dengan harapan dan cinta. "Kita akan bersama, Andi. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya." Dengan pelukan yang penuh kehangatan dan harapan, mereka berdua duduk di gua itu, merasakan kedamaian yang perlahan kembali menyelimuti hati mereka. Mungkin perjalanan ini belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapi badai ini bersama, sebagai dua jiwa yang saling mendukung, tak terpisahkan oleh apapun.